Teman-temanku Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Gereja YouTube. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara apologet Kristen bersama dengan Muslim di mana di dalam diskusi ini ada seorang Muslim yang ingin sekali mengetahui tentang siapa Yesus sesungguhnya. Seperti apa diskusinya, saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Bidadari itu udah saya dapatkan di dunia ini, Wid. Ya kan lu maunya bidadarinya sampai selama-lamanya kan. Gak apa-apa, kalau bidadari gak apa-apa, kalau WK nyarinya bidadara. Nah itu buah apel itu, bidara kan? Oke, ini ada Mueja. Mueja, Ya, halo Mueja. Mueja makan. Meja. Meja. Gini ya permainannya di sini ya. Kucing dong. Meja. Kucing Rasul. Kalau kucing Rasul itu. Muza. Itu Muza. Itu tulisannya itu Muza. Oh, Mozzarella. Timur Merauke, Papua. Lihat ada komennya ke Papua. bilang Merauke, Timur mana? Merauke, Papua. Itu ujung penghujung itu. Ujung ke ujung itu. Halo, Bu Aji. Tadi udah naik ini Bu Aji. Ini udah Bu Haji. Pak Haji mana, Bu? Udah kalau Bu Aji mau sekarang guyung wakal. Ya. Ini ada Alif nih, Bang Wek. Ada Alif. Lip. Tuanya Api ya, Bang Alif ya? Oh, ini ketua komite. Api ya. Ini ketua API ya, yang waktu itu takut mundur debat sama kita ya. Oh. Iya. Ya silakan Alif. Lip. Ini kayak ayat ya, Alif Lam Mim. Alif Lam Lam Ha. Kok banyak yang naik sini kayak lagi berenang gitu kan, lagi kasih makan ikan. Kayak gitu semua. Gulubuk. Ini kayak masih di dalam goa apa gitu. Gimana sih? Alif. Ini gue naikin ya. Ini nggak adalah geruduk gue bingung. Ada yang normal semua. Masya Allah. Astaga. Ini lagi main sepeda ya? Sepeda ya? Kalau lagi di sawah jangan online. Aduh. Masih ini ngurusin traktor aja di Ada yang lagi di air, ada yang lagi dekat kipas angin. Emang pekerja keras mereka ini. Iya. Itu Yanti cantik katanya. Oh, naikin. Yanti. Awas kalau nggak cantik ya. Awas ya kalau nggak cantik. Nanti Yanti cantik gimana? Nanti Yanti cantik. Silakan. Nah ini dia. Coba spill dulu cantik atau enggak? Gimana? Halo. Shalom. Salam Kak. Aku dari tadi minta naik, baru ini dinaikin dari jam 3 tadi. Oh ya Kak, marahin Kak, ini hostnya ini nggak jelas Kak. Aku mau nanya aja sih Kak, nggak ada tentang agama yang lain. Ini tentang agama kita. Aku Nasrani dari lahir. Halo. Silakan. Kan aku pacaran sama yang beda keyakinan
gitulah Kak Putusin sama. sekarang. Putusin Kak, putusin Putusin. sekarang, nggak ada. Akhiri. Sekarang putusin Kak, Selesaikan. Gak selesaikan. ada. Nggak ada tanya-tanya lagi. Gak usah Putusin. tanya-tanya lagi. Putusin langsung. Putusin. udah. Selesaikan. Enak saja. Di Alkitab udah mengatakan terang dan gelap tidak bisa bersatu. Tapi dia pernah janji sama Bodoh saya amat. gitu kan Bang. Katanya dia Bodoh mau amat, bodoh amat. katanya dia mau masuk ke agamanya kita gitu. Boleh. Tapi kadang sikap dia nggak meyakinkan gitu Kak. Terus kayak aku Putusin. juga semenjak kenal sama dia, aku makin jauh sama Tuhan Yesus gitu. Aku jarang ibadah. Udah pasti putusin, itu dampak tidak baik itu Kak. Terus aku mau minta saran dari orang kakak caranya biar kembali lagi lebih dekat lagi kepada Yesus, terus kayak lebih taat lagi dalam dulu aku taat beribadah rajin lah terbilangnya, tapi semenjak sama dia tuh aku jauh lah dari kata dekat sama Tuhan Yesus, ibadah aja kayaknya malas banget gitu. Terus kayak kehidupanku juga semenjak sama dia banyak masalah lah datangnya gitu, tapi di satu sisi kan Kak aku sayang sama dia gitu. Sayang gak tuh? Silakan mereka. Kasih Maksudnya Gue kan gini Kak, iya. ya udah paham sih sebenarnya, udah banyak yang kayak gini ya. Pertama, kalau dia mau mengikut Kristus, yang pertama bukan karena kakak, tapi karena dia mengenal Kristus. Itu dulu. Ya. Adapun yang mau mengikut Kristus bukan karena kakak, tapi karena dia memang mau mengenal Kristus. Ya. Jadi bukan karena pacaran sama kakak atau pasangannya kakak, bukan karena itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bagaimana caranya lebih dekat lagi dengan Tuhan. Roma 17 ya itu ya. Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Banyak bersekutu, banyak baca Alkitab. Itu Kak. Jangan tinggalkan persekutuan-persekutuan gerejamu. Paling itu aja Kak. Untuk sekarang. Iya. Ini biasanya kalau untuk orang-orang yang kayak gini masih ada rasa sayang, inget Kak. Ingat perjuangan Tuhan Yesus ketika 2000 tahun yang lalu demi kita semua. Kita ini bisa diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, apakah kakak mau menukarnya dengan cinta kakak yang paling cuma berapa tahun ya Wek ya? Nah, Iya, 15 menit paling. Iya tapi Ya, kalau- Ya, makanya. Saya heran ya dengan orang-orang yang beralasan seperti itu. Kayak misalnya, iya saya cinta, saya sayang. Kok nggak berpikiran bahwa ada sosok yang memang mengorbankan dirinya karena kasihnya, karena cintanya, mengorbankan dirinya untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Justru malah itu tidak diambil sebuah pemikiran bahwa, loh, kalau seperti itu harusnya orang yang memang mencintai kamu harusnya memang mengenal Yesus, gitu. Bukan malah akhirnya menjauhkan dirimu dari peribadatan ataupun menjauhkan diri dari kekristenan, gitu. coba kakak cek dulu. Kira-kira pacar kakak itu bisa berkorban seperti apa? Bisa nggak seperti Yesus? Kan dia ngaku-ngaku sayang nih sama kakak ya. iya Tuhan Kak. Yesus itu nggak usah lagi ngomong sayang, udah dibuktiin gitu. Nah masalahnya pacarmu bisa nggak membuktikan sayangnya itu seperti yang dilakukan Yesus? Sejauh ini enggak sih Kak. Salib dulu Kak, pacar kakak disalib Iya, dulu. coba disalib dulu Kak. Mau nggak? Disalib dulu. Itu jadi kalau kakak masih mempertahankannya artinya apa? Kakak menolak cintanya Yesus yang begitu besar kepada kakak demi cinta lato-lato yang nggak berharga itu. Iya Kak, soalnya aku sering bertanya itu dalam hati, kenapa aku jadi jauh setelah kenal dia, jauh banget sama Tuhan gitu, kayak berdoa pun susah banget gitu, tapi pergumulan itu juga jadi sering datang, aku jadi dari masalahnya aku dari jabatannya di atas jadi diturunkan gitu, masalah itu bertubi-tubi datang semenjak mengenal dia, tapi kayak ada yang kayak susah lah untuk melepas dia juga gitu.
Berarti ini ada tanda-tanda kakak harus mualaf. Tapi di satu sisi aku sayang sama Tuhan Yesus, Kak. Aku sekali Kristen tetap Kristen gitu. Aku tidak akan meninggalkan Tuhanku Bohong gitu. kali kau bilang kau sayang sama Tuhan Yesus. Kalau kau sayang sama Tuhan Yesus, udah disuruh Tuhan Yesus jangan pacaran yang beda agama, kok masih beda agama? Jangan bohong. Jangan karena daging sepotong akhirnya kakak itu goyah. Ya, jangan karena daging sepotong. Jangan Kak ya, jangan. Jangan kayak WK Kak, jangan. WK ini gara-gara sepotong daging juga gitu nih Kak. Jadi caranya biar lebih dekat lagi sama Tuhan itu gimana Kak? Kita memulainya dari mana lagi gitu? Mulai dari nol, kayak di pom-bensin. Soalnya Yanti kan udah banyak banget lah, jauh lah dari, udah banyak dosa lah sama Tuhan, banyak bohongnya, banyak semua kesalahan Yanti itu kayak kalau dihitung itu nggak terbilangkan lagi. Udah jauh lah dari kayak seperti domba yang hilang lah gitu, yang sesat. Ya, mulai mengenal Tuhan Yesus. Mulai dari kakak harus mengenal Tuhan Yesus itu lebih dalam lagi. Gitu. Kakak masih ragu seperti itu kan karena kakak belum mengenal Tuhan Yesus. Seperti apa pengorbanan Tuhan Yesus. Itu. Jadi kakak itu karena seringnya itu disibukkan oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Coba kakak tuh sering-sering nonton live-nya si WK, si Elo, gitu ya. Daripada mikirin itu. Jadi gini Kak. Oh iya, dia makin nggak suka nanti sama laki itu. Nah, gitu. Jadi coba kakak itu untuk menyibukkan diri kakak itu dengan membaca firman Tuhan. Insya Allah nggak akan galau lagi. Insya Allah. Ya mudah-mudahan tidak galau lagi gitu Kak. Oke. Makasih Kak, cuma mau bertanya itu aja. Salam kenal untuk semuanya, salam. Ya, salam Tuhan berkati. Thank you Kak Yanti, tetap berkembang dalam rajin-rajin nonton live saya ya Kak ya. Kasih. Iya Kak, 3 hari ini udah turut menonton terus dari tadi malam minta naik tapi kakak nggak baca komen saya. Ya, insya Allah kecanduan Kak. Sengaja saya Kak nggak naikin kakak biar kakak makin lama di room saya. Gitu caranya. Ada triknya gitu ya. Bohong Kak, enggak Kak. Karena banyak yang minta kan. Kakak mungkin di urutan keberapa saya nggak lihat. Ya, terima kasih ya Kak. Nah, Tuhan berkati. Jadi memang harus ada triknya WK. Jadi jangan semua dinaikin langsung. Gue coba open cam juga. Lo open cuma tangan lo toh. Open cam cuma pakai lo. Nah ini tangan ada. gue aja banyak yang kejang. Baru tangan tuh ya, udah kayak Michael Jackson lo ya. Iya. Yo. Tangan tuh ya, udah kayak Michael Jackson. Halo, mau aja. Mikum, mau aja. Nah, Islam Kristen. Islam. Silakan Bang Elo. Bang Elo. Ya monitor sambil ini dulu. WK makan dulu. Silakan Muza. Ya Muza. Oh ya. Sana. Halo. Iya halo. Iya halo Muza. Kedengaran. Ya. Gini Mas, Mbak Agatha. Saya mau nanya, kira-kira kalau kita hidup itu di zamannya Yesus, terus ketika hari penyaliban itu, kira-kira biarkan Pak, saya biarkan, udah itu. Kabur Pak, saya kabur. Saya kabur Pak. Biarkan dan saya kabur. Tapi kan kita pengikutnya misalkan. Kita kan sebagai pengikutnya nanti. Masa kita nggak bantu lo gitu? Bantu apa Pak? Bantu penyaliban. Misal, apakah kita bantu dia untuk tidak jadi disalib karena kita pengikutnya, atau kita tonton dia, atau gimana seandainya kita ada kalau di saya waktu itu? Ada di zaman itu nih yang ke-1000 kali saya jawab ya. Yang saya lakukan akan sama seperti yang dilakukan Bunda Maria. Hanya bisa menyerahkan kehendak Tuhan itu di atas kehendak saya dengan bercucuran air mata.
Apa yang bisa saya lakukan? Karena kalau kita lihat muridnya Yesus yang bernama Petrus, dia berkali-kali menghalang-halangi Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tapi Yesus bilang apa? Nyahlah engkau iblis, engkau suatu batu sandungan. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Nah ini kayak yang dipikirkan si Mueja ini. Hampir murtad ya Rasul Petrus itu ya. Iya. Untung ada Tuhan Yesus. Tetapi tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Gitu. Jadi kalaupun saya mengikuti jejak Rasul, saya nanti dikatain iblis. Karena hanya iblis yang ingin menggagalkan kehendak Allah. Gitu. Hal itu harus terjadi supaya apa, Pak? Supaya digenapilah nubuatan di dalam kitab Tauratnya Musa. Supaya digenapilah nubuatan di Mazmurnya Daud. Nah ini, Musa sudah menuliskan Yesus itu disalib. Daud juga sudah menuliskan Yesus itu disalib. Kalau sempat gagal penyaliban ini, maka dampaknya adalah Musa dan Daud berbohong. Saya tidak mau. Mau 1000 orang pun menggagalkan itu tidak boleh gagal penyaliban itu. Kenapa? Musa udah kadung nulis Yesus itu disalib. Ulangan 21 ayat 23. 22-23. Daud juga di dalam Mazmur 22 udah kadung menulis Yesus itu terpaku kaki dan tangannya. Artinya nubuatan itu gagal ya Tak ya, kalau itu tidak terjadi ya Tak. Kenapa? Artinya nubuatanin para nabi itu gagal kan kalau tidak terjadi. Nah, iya. Allah tidak mungkin menyatakan sesuatu yang sudah pasti terjadi malah dibatalkan. Nah ini, jadi Allah semesta alam ini sudah memberitahu bahwa akan ada penyaliban kepada Musa dan kepada Daud. Tiba-tiba setelah penyaliban ada yang bilang gak terjadi. Nah ini kan kocak. Ya toh? Allah aja udah ngasih tahu Musa gitu loh. Allahnya Musa. Saya nggak bicara Allahnya Anda ya, karena Musa nggak kenal Allah Anda. Allahnya Musa nabinya orang Israel, itu sudah memberitahukan bahwa ada penyaliban. Daud yang menyembah Allahnya Daud dan Musa dan Abraham dan Ishak dan Yakub, ini juga sudah mengatakan hal yang sama. Bahwa Yesus harus disalib. Masa iya dua nabi ini, penulis kitab besar ini ya, WK ya, Jabur dan Toret. Gak mungkin Jabur dan Toret ini digagalkan. Itu. Jadi kenapa? Apa yang harus saya lakukan? Ya, mengikuti kehendak Allah. Karena kehendak Allah sesuai dengan Jabur dan Toret, Yesus disalibkan. Kita gak bisa menghalangi. Itu kehendak Allah. Gitu Bang. Percuma si Elo mau guling-guling, ngesot-ngesot, jangan salibkan Yesus, jangan salibkan, nggak laku. Mau tantrum sampai garuk-garuk pohon juga nggak ngaruh. Bahkan sampai nyebur ke sungai sumur Bludaa juga nggak ngefek. Iya. Mau mukanya si WK asam pun itu nggak ngefek. Mau si Elo sampai menggauli budak di ranjang si itu juga nggak ngefek, percuma. Gitu. Jadi apa yang akan saya lakukan? Ya seturut dengan kehendak Allah. Betul. Gitu Pak. Padahal muridnya Yesus itu baik ya sebenarnya ya. Petrus itu baik. Itu di dalam pikiran manusia. Tapi gitu. Kan pikiran manusia terbatas. Pikiran Allah sampai ke masa depan. Ya. Nah, itu. Tipis-tipis aja ya. Yang di bawah dibilang iris tipis-tipis. Gitu. Makanya memang benar terjadi. Jadi yang pertanyaannya adalah gini ya lo ya sama WK ya. Kalau di Toretnya Musa aja udah dibilang gitu, ya kan? Ini Allah ngomong sama Musa dan Musa menuliskan di Toret. Terus Allah juga ngomong di Jaburnya Daud. Allah ngomong Yesus disalib. Tiba-tiba berubah kan ada something wrong kan? Tiba-tiba cuma hanya satu ayat itu bisa menggemparkan atau membelokkan sejarah kan aneh banget ya. Ini Allah seolah-olah berubah sikap dalam sekejap. Iya. Itu yang Pak. Pantes Toret nggak pernah ada sama Jabur. Seandainya Toret ada sama Jabur ketahuan semuanya. Ada Siapa bilang nggak ada? Ada loh. Oh.
Oh di Alkitab iya ada. Enggak. Silakan Pak Mueza. Mazmur 22 Kak, Mazmur 22 tuh sampai selesai Kak. Itu satu pasal itu bicara tentang penyaliban Yesus. Di dalam kitab Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Tuh, dibaca aja itu. Itu penyaliban itu, nubuatan itu. Di Yesaya ya kalau nggak salah ya, Allah berkehendak meremukkannya ya. Kitab nabi-nabi, kitab nabi-nabi, Toret dan Zabur. Ini kata Yesus, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Toret Musa, Zabur Daud, dan kitab nabi-nabi. Kalau untuk digenapi itu maksudnya untuk ditambahi atau di apa genapi? Dilakukan, ditunaikan. Kalau udah janji mau ngawinin bini lu, ya kawinin, itu artinya digenapi, dilakukan. Dilakukan ya? Iya. Diselesaikan, Pak. Diselesaikan, ditunaikan. Tetelestai. Oh ya. Ini memang Pak, bentar Pak Mueza. Memangnya Allah ini nggak tahu bahwa Yesus itu harus disalib, Pak? Kalau di dalam kitab Al-Quran sih, Mbak, ceritanya beda sih itu. Oh, beda Allah berarti, WK. Bukan beda Allah sih, satu Allah sih, cuman beda. Kita kan keyakinannya untuk Nabi dari Musa, dari Daud, dari Isa. Oh, beda Allah Pak. Beda Allahnya Musa, Allahnya Daud itu beda dengan Allah SWT. Karena Allah SWT bilang diserupakan kan? Diserupakan. Allahnya Musa bilang dia disalib. Allahnya Daud dia bilang dia disalib ya kan? Berarti ini beda Pak, jangan disamain. Allah SWT beda sendiri Pak, karena Allahnya Musa, Allahnya Daud, dan Allahnya Tuhan Yesus ini sama. Kalau Allah yang terakhir nih saya nggak tahu ini Nabi nih. Tapi kalau Allahnya Musa itu kan interaksinya di Bukit Tursina. Bukit apa itu? Apa namanya Bukit Tursina? Tursina. Tapi kalau di dalam kitab berarti Musa, udah beda Pak, udah beda. Ya. Nggak ada itu Pak Bukit Tursina. Adanya Turmalin Pak. Nah ini nih Turmalin ini. Turmalin. Nih saya punya Pak batu turmalin karena ini dari Bukit Turmalin. Nah ini bagus untuk menahan berak Pak. Ada beneran lagi. Jadi kalau ini tuh beneran turmalin ya. Jadi kalau Anda kebelet gitu dipegang. Gue curiga Ponari nggak laku gara-gara ada itu tuh. Ini penyebab makanya room gua tuh gacor, rame terus. Iya itu. Yang buat juga itu untuk yang buat cebok bukan tak? Bukan ya nih Mbak. Bukan yang buat cebok. Ini tai. Ini katanya ada yang ini Pak, Bukit Tursina itu di Brebes katanya, jadi Bukit Darsono. Ini siapa nih? Aris Platotes. Bukit. Ya gimana, Mueza? Saya pernah dengar sih saya kan tidak terlalu paham agama sih juga toh. Cuman saya senang-senang berbincang gini lah Mbak Mas. Pernah saya dengar kalau dalam Alkitab itu kelak kata Yesus itu pernah kalau ada yang mengaku anak muridku kelak, maka itu bukanlah dia, melainkan itu adalah musuh-musuhku. Kalau mungkin tidak sampai itu katanya, cuman mendekati lah itu Mbak. Tiba-tiba kan 200 tahun kemudian setelah meninggalnya Yesus, itu kan Paulus pernah bermimpi itu toh? Mimpi. Nih teman-teman, kalau gue bisa menyelesaikan batu ini di kepala gue selama 3 menit, kasih saya batu ya. Kasih saya korgi. Lemparin dong Agatha. Dirajam. Ini kayak kisah monyet yang berzina ya, dirajam.
Kisah gimana ya itu ya? Itu kisah apa ya? Bobo kali ya. Ini saya mencoba untuk melewati jembatan nanti ya, insya Allah. Lanjut Pak Mueza. Ini Paulus mimpi di mana nih Pak? Iya. Rumah Jakarta atau di rumah siapa Paulus ya? itu katanya bermimpi bertemu Yesus. Kata siapa, Pak? Kenapa? Kata siapa? Oh, kata-kata yang saya dengar sih. Cuma iya siapa? Makanya nanti kan sampean kan mbaknya masnya bisa nanggapi lah gitu. Jangan Pak, kalau kata orang yang nggak bersumber dengan jelas, itu jangan dipercaya, itu hoax, gosip. Itu. Pak, yang bermimpi itu ada seseorang yang dia menerima kitab wahyu, ya, atau menerima wahyu itu dalam keadaan mimpi, Pak. Itu ada. Kalau itu ada. Itu. Ada, Pak. Itu ada. Bapak tahu nggak? Nggak tahu ya? Enggak ya. Ya iya, pantas. Nggak apa-apa. Memang kalau yang menerima wahyu itu dalam keadaan mimpi itu ada. Nanti Bapak cari tahu sendiri, Pak. Inisialnya mungkin bisa kita kasih tahu lah ya. Berarti kalau menurut Masnya, kalau Rasul Paulus itu pernah ketemu ya sama Yesus atau gimana? Iya. Kan jarak hidup mereka tuh cukup panjang nih antara dua Sejaman Pak. Orang Rasul Paulus saja menganiaya muridnya Yesus, menganiaya gereja, kok beda zaman dong. Jauh kemana? Tuhan Yesus itu bahkan ada di zamannya Abraham. Tuhan Yesus itu ada di zamannya Musa. Yesus itu ada di sepanjang segala zaman, Pak. Tanya bapaknya ini aja. Yesus mati nggak, Pak? Oh iya, coba tanya. Kalau di kitab Alkitab kan mati disalib, tapi kalau di kitab kami kan diangkat. Nah, berarti nggak mati kan? Ya kalau di kitab kami nggak mati. Kalau di kitab. Berarti di zaman Paulus Yesus ada nggak? Di zaman Paulus belum ada di kitab kami. Kan yang mana duluan nih? Yesus, Isamu ya, Isamu atau Paulus, Pak? Yang mana lebih duluan ada? Yang duluan Isa nggak pernah mati nih. Nah, berarti di zaman ketika Paulus ada nggak Isa? Ada dong. Ada dong, gimana sih? Sejaman berarti. Dia diangkat loh, Mas. Iya, tapi dia nggak mati hidup kan? Nggak hidup, nggak mati kan? Hidup. Nggak mati kan? Ya, nggak mati. Nah, sejaman nggak? Tapi kan kalau di Alkitab mati toh. Nih saya udah menyelesaikan misi 3 menit ya, Blackstone Management ya, tolong ya. Kordinya mana? Blackstone Management. Iya ya, bisa. Lanjut. Itu logikanya kan bagus gitu, loh, Wek. Kalau bisa nggak pernah mati, berarti dia ketemu dong. Harusnya. Gimana tuh Pak Muzah? Tapi kan pengakuannya Paulus itu, Rasul Paulus itu dia bermimpi. Di mana Paulus? Di mana sih pengakuannya dia bermimpi? Kalau di cerita kami sih di apa namanya? Pak Muhammad aja nggak pernah ngomongin Paulus. Allah juga nggak pernah ngomongin Paulus. Kok kalian melebihkan ini sih Pak? Melampaui Allah dan Muhammad. Muhammad tuh nggak pernah loh ngomongin Paulus. Serius? Allah juga enggak. Kenapa? Kok aneh, kalian ini lebih maju ya? Setingkat lebih maju dari si kami. Coba Pak, Muhammad pernah nggak ngomongin Paulus Pak? Kok kalian lebih jago daripada Nabi Muhammad ya? Bingung juga aku loh. Iya. Kan kalau di umat Islam itu kan ada namanya ahli tafsir. Nah, apapun sejarah kebudayaan, keagamaan dari zamannya Adam sampai Al-Quran itu pasti dipelajari gitu. Entah itu mau Taurat. Bapak terima tafsir nggak? Kenapa? Abang terima tafsir nggak? Tafsir itu penjelasan dari kitab. Itu ya, di kami. Nggak tafsir? Soalnya karena Abang Al-Quran terima itu juga kan
Terima. Saya bukain tafsir boleh nggak Pak? Kita bahas tentang Paulus. Boleh Bang. Ya. Yasin ini. Ini dalam tafsir Yasin ayat 14 Pak ya. Ini Tanya ayat dulu dia tahu nggak Yasin itu apa? Yasin itu yang Bapak baca ya, kalau Yasinan itu kan. Ya. Bapak tahu nggak, surah Pak? kan? Surah Yasin. Nah, ini tentang Rasul Paulus yang Bapak bacakan itu sebenarnya. Percaya nggak Pak? Coba Bapak baca dulu ayat 14-nya ini. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami menguatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Siapa yang mengutus ini Pak? Ketika kami itu kan bukan satu orang toh? Ya, tapi huruf besar. Besar Pak. Nah, huruf besar. Allah Pak. Ya. Hanya Allah yang bisa mengirim Rasul Pak. Tunggu. Ya kan? Tunggu, tanya dulu. Pak, seriusan Pak, yang bisa mengutus Rasul itu siapa Pak? Allah. Loh, Yesus itu mengutus Rasul loh Pak. Wah, Yesus Allah. Ya. Baru Pelan-pelan, tak belum. Oke. Lanjut. Langsung diulti Inilah. aja. Klimaks aja. Lanjut. Ini Allah mengutus kepada mereka 2 orang utusan. Benar kan Pak? Ya. Lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian Allah menguatkan dengan utusan yang ketiga. Benar? Ya. Nah, kita lihat tafsirnya, siapa yang diutus. Nah, oleh karena kedua utusan itu ada yang menyebutkan bernama Yohana dan Bulus. Siapa Bulus ini, Pak? Oh, itu nama kota, Lebak Bulus. Bukan, ini Paulus. Tapi huruf hijaiyah itu kan nggak ada huruf matinya, huruf P-nya nggak ada. Bulus. Jadi ketika dituliskan pakai huruf ba, makanya jadinya Baulus atau Bulus. Paulus. Kalau fulus bukannya tidak duit. berhasil melaksanakan fulus itu. Melaksanakan misinya, dikirim lagi seseorang bernama Syamun dengan tugas yang sama. Jadi Allah mengirim 3 utusan ya Pak ya di ayat 14 ya. Ya. Benar. Kita lihat, karena Allah mengirim 3 utusan, kita lihat 3 utusan itu dikirim oleh siapa sebenarnya? Cuman orang yang berdosa yang minta syampun. Bukan, ampun itu ampun. Nah, kita baca ayat 20-nya lagi Pak. Ya, yang Agatha bilang tadi, Allah yang mengirim utusan di ayat 14. Tapi ayat 20-nya mengatakan, ayat ini menjelaskan bahwa sunatullah berlaku adalah apabila Rasul yang bertugas menyampaikan kebenaran terdesak, pasti akan mendapat bantuan Allah. Ya, jadi 3 orang tadi itu Rasul Pak. Berkaitan dengan kisah penolakan penduduk Antakia, ini karena sering takia ini, terhadap 3 utusan, siapa ini Pak? Nabi Isa. Oh, Isa bisa utus Rasul ya Pak? Isa mengutus Rasul. Masya Allah. Kaget aku Pak. Kaget. Loh, mohon maaf nih. Muhammad ini bisa utus Rasul juga nggak? Kaget. Aku kaget dulu. Aku kaget. Loh, coba Raman. Ini kan Nabi Isa bisa mengutus Rasul. Muhammad bisa nggak sih? Muhammad itu kan tafsirannya itu bukan seperti itu sih konsepnya Bang. Wah, ini siapa yang tadi katanya terima tafsirannya itu yang riwayatkan itu siapa Bang? Kemenak itu. Masa tafsir ditafsirkan lagi? Ini tafsiran Kemenak Pak, Kemenak. Enggak, kan dalam tafsir itu kan ada riwayatnya Bang.
nanti kan ada HR Buhari. Itu hadis. Ya, itu hadis, kan Pak. penafsir juga nanti kan. Itu hadis. Merujuk. Hadis itu ya merujuk kepada hadis. Bisa mengutus Rasul, Pak? Itu penafsirannya itu kalau di surat Yasin itu Roh Kudus dia, Pak. Roh Kudus itu malaikat Jibril itu. Oh, ada 3 berarti Jibril ya, Pak? Kudus itu malaikat. Ya, kalau di dalam kami kalau dalam Anda kan Roh Kudus, kalau di buku kami malaikat Jibril. Oh, Kudus itu malaikat. Iya, berarti ada 3 ya. Pak, tolonglah. Yesus itu sudah diklaim dengan Isa. Pak. Jangan lagi Roh Kudus juga diklaim. Aduh, ini gimana? Waduh, diklaim lagi. Berat sih memang, Pak, kalau kita membaca ya, Pak. Bagaimanapun juga Kemenak ya, dengan dasar Majelis Ulama Indonesia sudah menafsirkan ini dengan berbagai macam metode yang sangat luar biasa dan komprehensif, Pak. Nggak mungkin sembarang ini mereka menulis bahwa itu adalah utusan Isa, Pak. Iya kan? Ya, itu yang jelas 12 orang sih bukan dari golongan Paulus itu. Iya. Oke. Anggap itu muridnya, Pak. Tapi yang diutus sama Nabi Isa itu, Pak, disebut Rasul. Apakah bisa Nabi mengutus Rasul, Pak? Ngeri. Mau itu dia muridnya, itu terserah. Tapi intinya utusannya itu. Kan ini katanya Bang, ayat ini Rasul. menjelaskan bahwa sunatullah berlaku adalah apabila Rasul yang bertugas menyampaikan kebenaran terdesak. Artinya kalau Nabi Isa itu dalam Islam kita ngomong ya, kalau Nabi Isa itu dalam keadaan terdesak menyampaikan suatu risalahnya ke satu negeri ditolak, maka dari itu dia mengutus anak buahnya, ya itu sudah anak buahnya tuh, itu utusannya gitu. Bukan, Pak. Itu yang dia maksud ini Pak, bukan Pak, Rasul. Ini bukan Isa. Rasul yang bertugas ini. Rasul ini yang dimaksudnya Pak, Nabi Isa, Pak. Yang terdesak itu bukan Isa, Pak. Pak, Isa nggak pernah ke Antioquia, Pak. Bukan Isa yang terdesak, Pak, tapi di ayat 14-nya tadi. Nih. Ini. Dua orang utusan ini. Siapa? Yuhana dan Bulus, Pak, yang terdesak. Bukan Isa. Nah, Yuhana dan Bulus ini utusannya Isa. Itu.
baca ya Pak ya. Nih, Yohana dan Bulus. Kedua utusan itu datang, itu ada yang menyebutkan bernama Yohana dan Bulus tidak berhasil menjalankan misinya. Kalau Jadi itu bukan Isa, yang Pak. tadi Al-Quran itu Pak, coba diulang, di repeat ya. Yang tulisan Al-Quran Yasinnya itu, yang sebelum itu. Ini. Ya, yang tulisan Al-Qurannya ke atas sedikit. Ke atas sedikit. Iza arsalnya ketika arsalna ilaihi imusnaini, dan diutus keduanya fakazzabu huma fa'azzazna bisa lisim faqalu inna ilaikum mursalun. Itu kata jamaknya itu utusan Pak. Berarti itu yang mengutus itu Allah kepada Rasulnya Nabi Isa, kemudian Nabi Isa mengutus anak buahnya 2, dan 2 itu tidak kuat, kemudian ditambah lagi 1 gitu di antara 12 anak buahnya tersebut. Itu yang dia maksud itu Pak. Allah mengutus Isa jamaknya, atau mengutus kan anak buah Isa Pak? Itu, Pak? Pak, Allah mengutus Isa atau mengutus anak buah Isa? Allah mengutus Isa, Isa mengutus 2 anak muridnya, kemudian ditambah 1 lagi. Menjadi kan Rasul. Kenapa? Yang Rasul ketiga dalam orang itu menjadi Rasul. Itu Nabi Isa, bukan Paulusnya itu. Rasul mengutus Rasul ini ceritanya. Gimana caranya, Pak? Berarti ketiganya itu bukan utusan Allah, bukan Rasul. Ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang, itu artinya utusan 2 orang itu anak muridnya dari Yesus itu, Pak. Lalu mereka mendustakan keduanya. Nah, keduanya itu tidak diterima di Antiokhia itu, Pak, maksudnya. Kemudian kami menguatkan dengan utusan yang ketiga. Jadinya dia lagi memberikan anak muridnya 1 lagi ke sana gitu. Iya, itu ketiga itu disebut Rasul tidak, Pak? Tidak, Pak. Tidak. Ya. Ayat 20, Pak, baca. Yang Arabnya, Pak, ke atas sedikit lah. Baca. Wajah amin Absol Madinah wajulun sayan qala ya qaumit tabi'u mursalin. Mursalin. Oke. Rasul bukan, Pak, ketiganya. Wahai. Oh, ini berarti, maaf Pak ya. Ini kisahnya apa namanya? Nabi Daud. Daud, Nabi Isa. Jadi ke Daud. Aduh, gimana ini? Gue pusing juga nih kalau sudah ke Daud ini. Dengan bergegas coba pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Dengan bergegas dari ujung kota seseorang laki-laki. Dia berkata, wahai kaumku, ikutilah para rasul itu. Masih satu cerita ini, Pak. Sebagian An-Najjar. Rasul kan bahasa Arab, itu utusan dia. Iya, dia disebut Rasul nggak 3 orang itu? Ikuti para Rasul, ya betul. Bapak tadi bilang dia 3 orang itu diutus Isa. Artinya Isa mengutus Rasul. Yang mengutus itu Allah. Yang artinya ini kan Isa Allah? Bukan. Utusan Rasul. Dia berkata, wahai kaumku, ikutilah para Rasul itu. Datanglah dengan bergegas dari ujung kota seseorang laki-laki. Dia berkata, wahai kaumku, ikutilah para Rasul itu.
Coba Pak, gimana cara menjelaskannya nih Pak? Yang mengutus Isa, tapi yang diutus disebut Rasul. Yang mengutus Allah. Yang diutus itu Isa. Isa, oke, Isa disebut Rasul kan? Artinya kan? Ya. Oke, ketika Isa yang mengutus? Itu kan kata jamaknya itu Pak. Al-mursalin. Mursalin itu tergolong kata jamak. Mursalin itu untuk mencakup lebih dari satu orang Pak. Jadinya itu misalkan sekarang Isa itu membawa Anda sama mbaknya, berarti termasuk Anda golongan daripada Rasul. Itu maksudnya Pak. Pak Isa nggak ikut-ikutan ke Antakya Pak. Cuman 3 orang yang ke Antakya Pak. Dia itu kan udah di ruang lingkupnya utusan dari Nabi Isa. Jadinya Gak ikut Pak, itu cuma nggak ikutan cuman Pak kan dia dia mengutus anak muridnya, itu maksudnya Pak. Anak muridnya itu disebut siapa? Para Rasul, karena dia dilingkupi para Rasul oleh Nabi Isa gitu. Kan dalam bahasa Arab Rasul itu utusan, bukan sejatinya dia itu Rasulullah gitu. Dia hanya Rasul utusan bahasa Arabnya. Berarti bukan Rasulullah ini. Itu ada sih kata ibarat kata. Itu Rasul itu tidak semua mencakup itu utusan Allah. Bisa jadi utusan daripada pengutus Allah gitulah. Oke, dengan seperti itu berarti Bapak bilang ini bukan Allah yang mengutus. Yang mengutus tetap Allah, cuman yang diutus itu Nabi Isa gitu. Rasulullah berarti utusan Allah. Iya kan? Oke, coba abangnya dulu jelasin. Jadi gini, Allah mengutus 2 orang utusan, gitu kan? Lalu mereka mendustakan keduanya. Siapa ini 2 orang utusan ini? Yuhana dan Bulus menurut tafsirnya. Gitu kan? Nah, kemudian Allah menguatkan. Sumbernya dari mana tahlili? Kemenak Pak, tafsir panjang Kemenak. Ini Quran Kemenak Pak, website Kemenak. Bapak bisa cek. Nah, kemudian kami, Allah, menguatkan dengan utusan yang ketiga. Siapa? Syam'un. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah ilaikum mursalun. Gitu kan Pak? Berarti itu yang dia kami adalah utusan kepadamu. Berarti itu diceritakan itu Nabi Sam'un. Kita kan Nabi itu Sam'un juga ada namanya Nabi di Muslim kalau Sam'un. Ya, Nabi Bulus ada nggak Pak? Ada, pokoknya Nabi itu kan 1000 sekian. Tapi kan kita meyakini cuma 25 Pak. Oke ya. Jadi ada 3 utusan nih, utusan Allah. Benar? Nah, kita cari tahu, kita baca terus ya kisahnya sampai ayat 20. Mereka para rasul itu berkata, Tuhan kami mengetahui sesungguhnya benar-benar para utusannya kepadamu. Ya. Nah, berarti itu yang Allah, 3 berarti kan Rasulullah kan mereka ya, kan? Benar Pak, itu yang 3 itu Rasul, termasuk Sam'un. Sam'un itu kan Nabi di zamannya Nabi Isa. Kalau di dalam Al-Quran itu Nabi Sam'un ada. Benar. Rasulullah ya semuanya. Tapi kenapa di ayat 20-nya ketika Habib An-Najjar datang, Habib An-Najjar bilang, wahai kaumku, ikutlah para rasul itu, ya. Nah, ternyata para rasul itu dikatakan utusan atau rasulnya siapa? 3 utusan Nabi Isa. Nabi Isa Pak. Iya. Gimana Pak? Berarti ini nabi-nabi. Maksudnya ini Nabi Sam'un dan Nabi
Nabi siapa itu Paulus apa nama katanya tadi itu Pak. Mereka juga Nabi termasuk Paulus, dari Syamun, Yohana. Itu berarti mereka termasuk golongan nabi dan rasul. Tapi tidak kita apalah, kan cuma 5 sih yang disuruh kalau. Benar, yang harus dihafal. Tapi Nabiullah ini, Rasulullah ini diutus oleh Isa, Pak. Yang adalah nabi juga. Gimana itu, Pak? Artinya kan dia Nabi Isa-nya yang udah terdesak ini katanya tadi dia tafsir itu, Bang. Terdesaknya Isa nggak pernah ke Antakia, Pak. Yang terdesak itu 2 orang itu, Yohana dan Bulus yang terdesak. Terus kan disusul sama Syamun toh? Sama Syamun. Nah, Isa nggak pernah pergi ke situ, Pak. Isa sudah jauh. Artinya Nabi Isa Allah itu kan otomatis dia tidak ke Antakia. Dia hanya menyuruh. Enggak. Gitu loh. Itu mungkin artinya tuh, Pak, Bang. Dia mengutus Rasul Isa itu. Ya. Nah, kembali ke pertanyaan Bapak di awal banget kan mengatakan Paulus itu ketemu nggak sih sama Yesus? Bapak kan menyamakan Isa dan Yesus. Nah, Al-Quran sendiri mengatakan Paulus diutus sama Yesus. Konsepnya bukan ke Paulus itu, Pak. Itu kan ke Syamun. Bukan ke Paulus lagi, Pak. Syamun. Itu kan Syamun. Yang dua itu tiga utusan Nabi Isa, Pak. Tiga-tiganya berarti, Pak. Iya. Nah, yang tiganya, Pak. Bukan kalau di kami bukan ke Paulusnya itu, Pak. Loh, tadi? Ke siapa, Pak? Itu apa namanya? Rasulullah. Rasulullah, tiga-tiganya kan Rasulullah, Syamun. Bukan sama Paulus satu, ya? Bukan Paulus itu, Pak. Bukan Paulus di dalam Al-Quran. Siapa itu Bulus itu, Pak? Bulus itu kan Rasulnya Allah. Iya, siapa? Salah satu Rasulnya Allah. Bulus. Syamun Bulus itu Rasul Nabi utusan. Tapi kita tidak mengenalnya kan 25. Bukan. Bukan Paulus. Bukan, Pak. Terus kalau bukan Paulus, siapa lagi hawariunnya Isa kalau yang bernama Bulus, Pak? Cuman ada 13 itu kan, Pak? 12, sorry. Siapa? Siapa itu, Pak? Itu kalau di penafsir mendekati mungkin Nabi Syamun, Ilyasa seperti itu dah. Itu kan itu satu enggak, hawariunnya, Pak. Hawariunnya siapa? Hawariun? Ya. Murid Nabi Isa yang disebut hawariun. Kalau muridnya kurang tahu sih saya, Bang. Tapi kalau untuk lari ceritanya tadi di surat Yasin itu utusan Allah, termasuk Syamun. Bukan konsepnya ke Paulus, gitu aja sih. Maksudnya? Bukan yang abang maksudnya itu Paulus gitu. Iya, terus siapa, Pak? Itu yang gue nanya dari tadi, siapa? Kan itu namanya Syamun. Saya mau tahu. Syamun yang ketiga. Karena satu-satunya yang bernama, yang korelasi namanya sama dengan Bulus, muridnya Isa. Ya, kalau Bapak menyamakan Isa dengan Yesus ya cuman Paulus, Pak. Siapa lagi? Mungkin kalau Yudas ada 2 Yudas. Kalau Paulus cuma 1, Pak. Nah, harusnya itu Islam yang menjawab, Pak, karena ini ada di dalam Islam kan? Sebentar, Pak. Fatal sih ini. Ini harus dalam Quran Bapak baca tiap yasinan loh ini, Pak. Dan ini harus dijelaskan ini. Harus tuntas.
supaya bisa dijelaskan ini yang dimaksud ini siapa. Kecuali Isa dan Yesus itu beda ya bebas ya. Ini masalahnya sama. Nah, artinya muridnya juga pasti sama, nggak mungkin beda harusnya. dong. Harusnya. Nah, harusnya. Makanya inilah fatalnya kalau sebuah ajaran itu hanya menyamakan saja, ya, tetapi tidak runut dari awalnya, gitu loh. Ya, dan hanya mengambil sebagian-sebagian untuk dipaksakan untuk sama. Nah, akhirnya tidak tahu nih kayak gini mentok, gitu. Tapi kalau para Islam itu mengatakan itu berbeda, ya sebenarnya ya udah selesai. Ya itu biarlah versi mereka. Tapi masalahnya kan ini betul. Para umat Islam kan menyamakan antara Isa mereka dengan Yesus Kristus Tuhan kami. Itu. Iya. Oh, dia ngopi. Lihat aja dulu. Tapi kan kalau Yesus sendiri tidak pernah ngaku Tuhan, dah, Bang. Loh, tapi dia terbukti Pak di sini Pak. Dia kalau bisa mengutus rasul loh. Dia mengutus rasul. Dia mengutus para rasul tadi. Para rasul itu kan bisa juga penafsirannya. Kan Anda bilang tadi bahwa Allah itu mengutus rasul kan? Ya. Nah, Isa mengutus rasul di sini. Ya, artinya kan dia bukan berarti Allah, bukan berarti Tuhan. Oke, Muhammad bisa nggak mengutus rasul? Kenapa? Muhammad bisa nggak mengutus rasul? Bisa. Itu kan bahasa Arab. Utusan itu kan ada. Ya, siapa yang diutus oleh Muhammad? Siapa? Ada Abu Bakar, ada Umar, Utsman. Yang disebut rasul ya? Itu sahabat. Ya. Itu sahabat loh. Sahabat itu. Ya. Itu kan kalau diartikan rasul juga sebagian kan itu berbeda. Jangan asal. Itu sahabat. Nah, kalau Anda bilang bahwa Muhammad mengutus rasul, ya, siapa rasul yang sudah diutus oleh Muhammad? Ya, bukan sahabat. Diartikan dalam konteksnya rasul itu kan utusan. Iya, siapa utusan? Nah, Oke. Rasul. Bisa jadi kan ngomongnya itu Bang gini. Enggak ada bisa jadi dong. Gimana sih? Nah, anggaplah kita normalnya gini. Misalkan Abang aku utus selesaikan di Jakarta, otomatis kan sampean jadi rasul gitu. Bukan berarti rasul utusan Allah gitu loh maksudnya. Oke. Kalau nabi gimana Pak? Kenapa? Itu kan kita berbicara rasul. Nah, kalau nabi, apakah bisa seorang nabi mengutus nabi, Pak? Bisa. Bisa kalau di eranya Nabi Isa itu kan bukan Nabi saja yang nabi di eranya waktu beliau ada Sam'un, ada Ilyas, ada Daud. Kalau Nabi kan Muhammad diutus sama. Nah, tapi kan kalau Nabi Muhammad Nabi terakhir. Itu kan beda lagi, makanya dibilang sahabat. Nabi Muhammad diutus sama siapa, Pak? Nabi Muhammad diutus siapa, Pak? Diutus sama Allah, Bang. Yakin ya? Allah ya? Ya. Bukan yang lain ya? Nggak ada yang lain ya? Ya, nggak ada yang lain. Oke, sebelum kita masuk, kita buka dulu Matius 23 ya. Bapak bilang nabinya Bapak itu nabi beneran kan? Ya. Tuhan Yesus mengatakan, ya, sebab itu lihatlah Yesus mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat, separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu susah. Ini sih Bang, aku itu bukan ada tanda kurung. Kenapa Bapak lebih tahu? Astaga, ini Alkitab saya, Pak. Iya, maksudnya kan aku itu Yesus. Bukan aku itu Yesus. Itu perkataan Yesus. Perkataan Yesus, Itu Pak. perkataan Yesus. Aku itu Yesus.
Kok kamu mengintervensi kitab kami gimana sih? Iya, bukan Iya, mengintervensi, gimana Bang. sih? Cuman Loh itu. Nih, Betul. tulisannya merah, Pak. Merah itu Merah, perkataan Pak. Yesus. Nih. Oke. Ini berarti gitu. perkataan langsung Yesus Ya, Kristus, ya. ya. Nah, Oke, di ayat lanjut, Bang. ini Yesus mengatakan dia mengutus nabi. Oke. Gua nggak bilang mengutus nabimu ya. Tapi mengutus nabi, dia bilang di sini nih. Di mana, Bang? Aku mengutus kepadamu nabi-nabi. Itu kan kata aku itu Tuhan. Enggak, Yesus yang bilang, Pak. Itu kan Yesus berkata, tapi yang menurunkan perkataan itu Tuhan, gitu loh. Oke, berarti Bang, Yesus yang mengaku aku di sini, Pak. Berarti Yesus mengaku Tuhan dong. Aku itu kan bahasanya Tuhan ke Yesus. Yesus menyampaikan ke kita, gitu loh, Bang. Enggak, Pak. Enggak seperti itu, gimana Bang. Sih? Kau malah intervensi. Ini perkataan Yesus langsung. Ya, yang saya ngerti itu ya. Memang itu kalau untuk di perjanjian lama di Torah itu perkataan Yesus, tapi melalui Roh Kudus. Bukan perjanjian lama ini, Pak. Itu perjanjian baru. Astaga, kok Anda lebih sok tahu sih? Itu aku dalam huruf besar itu merujuk kepada perkataan Yesus. Makanya di situ ditulis, aku mengutus kepadamu nabi-nabi. Dalam hal ini artinya Yesus yang mengutus nabi-nabi. Oke. Itu dulu ya. Yesus mengatakan atau mengaku dia mengutus nabi. Hah? Ya terserah Bapak mau bilang apa, ini Alkitab saya. Yang baca itu Yesus. Ya udah Tuhan ya, Tuhan. Oke, Tuhan ya Pak ya. Oke, lanjut. Ambillah Tuhan. Kita lihat di Quran. Kita lihat di Quran Al-A'raf ya, ayat 157. Ya, Tuhan ya Pak ya? Ya. Al-A'raf ayat 157 ya, mengatakan bahwa nabimu ya, Muhammad ya, namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Sepakat? Ya. Nah, kita lihat tafsirnya. Di sini dikatakan bahwa dalam Yohanes 14 ayat 16, Yohanes 15 ayat 26 dan Yohanes 16 ayat 7 disebutkan nubuat Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Maka adapun apabila telah datang Perikletos yang aku telah mengutusnya kepadamu dari Bapa, Roh yang benar yang berasal dari Bapa, maka dia menjadi saksi bagiku, sedangkan kamu menjadi saksi sejak semula. Perkataan ini dalam bahasa Yunani artinya sama dengan Muhammad. Benar? Ya. Oke, kita buka. Ya. Yohanes tadi, Yohanes berapa itu? Yohanes 14 ayat 16. 14 16. Nah, buka satu-satu dulu. Yohanes 14 ayatnya yang ke-16. Berat nih. Pegangan, Pak. Aku, ya. Ini siapa ini, Pak? Tuhan. Ya. Tuhan ya, aku ya. Ya. Oke. Lanjut, Bang. Akan minta kepada Bapa. Siapa ini Bapa, Pak? Bapak Tuhan. Oh, berarti sama-sama Tuhan. Tuhan minta ke Tuhan. Lanjut, Bang. Loh. Ayo. Dan Tuhan akan memberikan kepadamu seorang ini, Muhammad. Ini Perikletos. Ini Alkitab ya. Matius toh? Alkitab, Pak. Ini Yohanes 14 ayat 16 ini yang ada di sini nih. Maaf ya, kita sama-sama saling menghargai nih, Bang. Cuman dalam Muslim ini saya hargai banget ini tafsir Bapak. Saya hargai banget. Luar biasa ini tafsirnya. Alkitab itu kan bahasa Arab itu kan buku-buku yang langsung yang diterbitkan, anggaplah penerbitnya Tuhan toh. Jadinya kalau dia ini Kemenak pakai, Pak. Itu Kemenak pakai. Jadi kita lebih percaya ke Torahnya sih, Pak. Kalau Torahnya nggak usah ngomong. Tapi kalau untuk Alkitabnya mungkin karena itu Kemenak yang menggunakan Alkitab, makanya nggak usah ngomong menghormati atau toleransi. Mau kabar dengarkan apa Bang, cuman kan nggak perlu Anda mengatakan bahwa toleransi atau menghormati. Alkitab kami aja kalian pakai untuk tafsiran, kita diem kok. Ya, nggak apa-apa, pakai aja. Iya. Ini benar kan?
Tertulis kan Yohanes 14 ayat 16. Kita buka Yohanes 14 ini ya. Kita jujur-jujuran aja. Ya. Ayat 16. Oke, Ini, di-sport mana itu sharing ayat lah Bang 16 ya. Oke. Nah, Jadi penolong dengarkan. ini, ya, penolong ini bahasa aslinya adalah Perikletos. Ya. Yesus akan meminta kepada Bapa. Perikletos itu dan bahasanya Yesus, artinya penolong ya Bang. Apa? Perikletos itu artinya penolong ya. Penolong artinya. Mau dilihatin lagi bahasa aslinya? Nggak perlu lah ya. Iya Bang. Lanjut Nah, Bang. ini artinya Perikletos. Nah, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong atau Muhammad, ya, menurut Al-Quran. Video. Puji Tuhan kita sudah mendengarkan diskuis agama ini dengan baik. Dan kalau memang ditanya siapa itu Yesus, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Apakah Yesus itu disembah sejak permulaan zaman? Jawabannya, iya, tetapi pada waktu permulaan zaman Yesus itu, atau Allah belum menjelma menjadi manusia, jadi dia masih ada di dalam keilahiannya. Namun apakah orang-orang yang hidup di zaman perjanjian lama sudah menyembah ataupun mempercayai Yesus Kristus? Jawabannya, iya, oleh karena perjanjian lama adalah nubuatan tentang datangnya Mesias. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Apakah Tuhan Yesus sudah disembah ketika dia lahir atau sejak dia lahir? Jawabannya, iya, karena memang Tuhan Yesus sejak dia lahir malaikat sendiri langsung berkonfirmasi kepada manusia bahwa yang lahir itu adalah Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kalau dia adalah Kristus, dia adalah Mesias yang dijanjikan dari perjanjian lama. Dan kalau dia adalah Tuhan, maka dia adalah satu-satunya Tuhan yang harus dipuji dan disembah oleh umat manusia. Jadi teman-temanku, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan Yesus itu adalah manusia biasa sama seperti kita. Bukan, dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dia bisa merasakan apa yang dirasakan manusia. Bedanya adalah, Yesus itu tidak melakukan dosa, sekalipun dia menjadi manusia. Sedangkan kita, saya dan Anda, adalah orang-orang yang lemah, yang bisa jatuh ke dalam dosa, yang membutuhkan pengampunan, dan juga yang membutuhkan kasih karunia Tuhan, agar kita diselamatkan dari hukuman atas setiap dosa kita. Karena itu jangan pernah ragu untuk boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu firman yang menjadi manusia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda. Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 0 42 10 10 0 48 70 560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhanian. Menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.